Salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat pelindungan Tuhan sampai hari ini. Saya rindu kita akan membaca firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18 Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca ayat ini, konteksnya di situ berjudul perlengkapan rohani. Ya, firman Tuhan berkata ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini sebagai ayat pembuka untuk kita semua, bahwa kita diingatkan supaya kita ini kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam segala hal. Bapak Saudaraku, kita semakin mendekat kepada Tuhan, kita semakin tinggal di dalam Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan, dan ini adalah kunci bahwa kita adalah orang-orang yang kuat. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Ketika kita menghidupi firman Tuhan, mengandalkan Tuhan setiap hari, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat, Bapak Ibu Saudara. Karena ini pesan Paulus kepada jemaat di Efesus, karena mereka adalah orang-orang yang memang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang yang kuat. Ya, seringkali kita datang ke suatu wilayah, datang ke suatu kota atau tempat begitu Bapak Ibu Saudara, pasti ada orang-orang kuatnya. Kenapa mereka orang kuat? Mungkin mereka lah orang asli, orang yang sudah lama tinggal di situ atau sebagai penguasa di situ, sehingga mendapatkan kuasa dan kekuatan. Dan kita sebagai orang percaya dipanggil Tuhan juga untuk menjadi orang yang kuat. Kuat apa saudara? Kuat menghadapi kenyataan tentunya Bapak Ibu. Menghadapi kenyataan hidup ini yang tidak mudah. Ya, dalam segala persoalannya, dalam segala lika-liku kehidupan. Secara manusia jika kita mengandalkan kekuatan kita tidak mampu Bapak Ibu Saudara. Tapi Paulus kembali mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Apa saja perlengkapan senjata Allah itu? Mari kita akan melihat Bapak Saudaraku, karena ini juga perintah, dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Di tengah-tengah zaman yang semakin tidak menentu, di tengah-tengah keadaan yang membuat khawatir, cemas dan lain sebagainya, kita diminta untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah. Tema kali ini akan saya beri judul, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Amin. Ya, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Memang dalam hidup orang percaya, musuh yang sesungguhnya bukan darah dan daging atau manusia. Tetapi jelas dikatakan ayat yang ke-12 mengatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi jelas musuh orang percaya bukan manusia, tapi kuasa-kuasa kegelapan yang juga memiliki struktur. Ya, bahkan dikatakan untuk zaman sekarang ini secara struktur dan masif. Ini kuasa setan iblis juga menyerang orang-orang percaya untuk binasa. Karena pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh dan membinasakan. Apa yang dicuri? Iman kita dicuri sehingga kita mudah dibunuh dan akhirnya binasa. Itu pekerjaan setan Bapak Saudaraku. Sehingga kita jangan lengah. Kita harus memiliki kekuatan. Ya, yang pertama mari kita akan lihat. Ya, sebab itu ayat 13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Semua perlengkapan harus kita kenakan, ya, supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya, maksudnya setelah kita menyelesaikan tugas tanggung jawab kita harus mengenakan ya perlengkapan senjata Allah. Dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah ini. Ya, ayat 14 diperjelas lagi. Jadi berdirilah tegap. Biasanya orang kalau mau memakai perlengkapan senjata harus berdiri tegap. Harus keadaan siap Bapak Ibu Saudara. Kapan kita siap? Ketika hidup kita yakin
bahwa kita ada, kita bisa, itu karena Tuhan. Ya, dikatakan jadi berdirilah tegap, ayat 14, berikat pinggangan kebenaran. Jadi yang pertama, senjata kita adalah ikat pinggang kebenaran. Maksudnya hidup dalam kebenaran. Karena kita tahu kita tinggal di dunia yang penuh dengan ketidakbenaran, baik di kantor, bahkan di pelayanan kita, di pekerjaan kita, dimanapun. Ketidakbenaran itu pasti selalu muncul dan timbul. Kalau kita tidak kuat dalam kebenaran, maka kita akan kalah dalam menghadapi tipu muslihat iblis. Karena iblis itu memang licik, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa masuk sampai ke kedalaman pikiran-pikiran manusia jika manusia tidak menyadari. Oleh sebab itu, kenakanlah ikat pinggang kebenaran. Ini senjata yang pertama. Dan terus berjuang hidup dalam kebenaran memang tidak mudah. Tetapi percayalah, ketika kita menyerahkan hidup kita, sepenuhnya apa yang kita akan kerjakan, yang kita lakukan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai kita. Amin. Karena Dia adalah kebenaran itu sendiri. Ya, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, mereka akan beroleh hidup yang sesungguhnya. Mari kita terus percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran di tengah-tengah zaman yang semakin tidak benar ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu berbaju sirahkan keadilan. Mari dalam kehidupan yang semakin tidak adil, bahkan kita sebagai orang percaya seringkali juga diperlakukan tidak adil, kita minta Tuhan untuk tetap mengucap syukur. Amin. Ya, bagaimana kita bisa mengenakan baju sirah keadilan? Kita harus belajar untuk bersikap adil. Ya, baik waktu kita untuk Tuhan, untuk keluarga, untuk bahkan saat teduh kita harus bisa gunakan waktu sebaik-baiknya. Sehingga ketika kita menjalani hari-hari ini, kita bisa bersikap adil. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang ketiga adalah kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kita harus memiliki hati yang rela untuk memberitakan Injil. Injil, kabar keselamatan, kabar sukacita, kabar damai sejahtera. Yaitu bagi mereka yang mau percaya kepada Tuhan. Dan berita ini tentunya tidak hanya disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan atau penginjil. Tapi ini panggilan bagi seluruh umat Tuhan. Mereka harus memiliki kerelaan memberitakan kebaikan, memberitakan kabar sukacita, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan dan kehidupan, bahkan pengampunan dan pemulihan. Luar biasa Bapak Saudaraku. Yang keempat, mari kita akan lihat, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 16. Jadi perisai iman ini sangat penting. Di tengah-tengah berita-berita hoax yang mungkin menyerang kita, menyerang iman kekristenan, ya, keadaan kita yang sakit, ya, seringkali kita mendengar kabar-kabar, wah kamu kalau begini-begini pasti akan seperti ini, hal-hal yang membuat kita lemah. Kita harus memiliki iman, Bapak Ibu Saudara, untuk mengalahkan segala tipu muslihat iblis ini yang membuat orang itu bisa lemah iman. Iya, jadi kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus menggunakan perisai iman supaya kita dapat memadamkan semua panah api. Apa itu panah api? Yaitu panah-panah serangan-serangan yang membuat kita ini menjadi lemah, tidak percaya lagi. Bahkan karena adanya masalah, ya, sampai manusia berkata tidak ada Tuhan-Tuhanan, tidak ada lagi Tuhan yang menolong, yang mengerti. Titik ini sangat bahaya. Kenapa? Karena iman kita berarti sudah runtuh. Keyakinan kita kepada Tuhan sudah runtuh. Kita tidak ada lagi harapan. Dan iblis senang dalam keadaan seperti ini. Karena tinggal kematian saja yang akan menghampirinya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi seperti ini, kita harus gunakan perisai iman. Karena masalah-masalah yang berat seringkali menekan hidup kita sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai kita berkata, "Wah, aku tidak lagi percaya sama Tuhan." Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Karena iblis ingin supaya manusia binasa.
Mari kita gunakan perisai iman untuk kita bisa menghadapi serangan-serangan panah api dari si jahat. Ya, omongan-omongan orang, perkataan-perkataan orang yang negatif-negatif, ya kita harus kalahkan dengan firman Tuhan. Ucapkan perkataan firman Tuhan. Ya, Dia sudah memberikan kesembuhan, Dia sudah memberikan pengampunan, Dia sudah memulihkan hidupku. Katakan dengan iman, sehingga kita bisa kuat berdiri sampai hari ini. Saya yakin itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, yang selanjutnya Bapak Saudara, kita akan melihat yang kelima, yaitu terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Ketopong pelindung, ya, pelindung dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita harus kuat dalam firman Tuhan. Tidak hanya sekedar mendengar dan melupakan, tapi kita menghidupinya. Jadi ketika kita menghidupinya, ketika kita menghadapi masalah, tekanan, kita bisa melawannya. Seperti Yesus ketika Dia berhadapan dengan iblis, ketika Dia berpuasa, Dia diminta untuk mengubah batu menjadi roti. Tapi Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya, Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja, makanan dan minuman saja, walaupun memang membutuhkan, tetapi manusia juga lebih membutuhkan, yaitu makanan jiwa, makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Ini yang harus kita perkuat Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sekali lagi senjata-senjata, perlengkapan senjata Allah ini harus kita kenakan setiap hari ketika kita menjalani hidup ini. Ya, kalau kita hari ini mendengar berita-berita kabar ya yang sedang viral, peperangan antara Rusia dan Ukraina. Itu peperangan secara fisik Bapak Ibu Saudara. Tapi peperangan yang sesungguhnya adalah ketika kita menghadapi tantangan zaman, menghadapi kehidupan ini. Dan ada hal yang ingin juga saya ingatkan. Memang musuh kita adalah kuasa-kuasa gelap yang sudah terstruktur, terorganisasi, bahkan secara masif iblis bekerja untuk menghancurkan iman ya orang-orang percaya supaya banyak jiwa yang binasa. Itu pekerjaan iblis sampai detik ini Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sebagai orang percaya harus mengenakan senjata Allah dan mengandalkan Tuhan. Dikatakan dalam segala doa dan permohonan. Ini ditutup bungkus dengan kuasa doa. Yaitu ketika kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita berdoa minta kuasa, power from God, kekuatan dari Tuhan, supaya kita dimampukan oleh Tuhan. Amin. Sehingga bukan kekuatan kita, tapi kuasa Tuhan. Disitulah keadaan yang nyaman, yaitu ketika kita berada dalam perlindungan Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan, kita melakukan bagian kita, maka Tuhan yang akan bertindak atas hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ini adalah ucapan Paulus kepada jemaat di Efesus supaya mereka menjadi jemaat yang kuat. Demikian juga kita yang tinggal di akhir zaman, bagaimana kita bisa kuat ketika kita menggunakan perlengkapan senjata Allah ini dengan maksimal, yaitu berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dan gunakanlah perisai iman yang keempat. Yang kelima, kita gunakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dan dibungkus dengan kuasa doa. Saya percaya kita semua akan menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan, karena di sini kita mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri. Dan ingat Bapak Saudaraku, mungkin iblis bisa kalah dengan kita, tetapi ada hal yang harus kita sadari, yaitu kita harus menundukkan diri kita. Mungkin iblis kita usir dalam nama Yesus pergi, tapi kadang kesombongan kita, keakuan kita, keangkuhan hati kita ini yang seringkali juga bisa menjadi penghambat untuk kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga hati kita diajar untuk memiliki hati yang rendah, yaitu rendah hati seperti Yesus berkata, marilah belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati.
kita belajar untuk memiliki hati yang lembut, dilembutkan, dan juga rendah, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan melihat kerendahan hati kita, penyerahan kita, percaya kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak berkuasa atas hidup kita. Amin, Bapak Saudaraku. Tetaplah semangat, tetaplah terus berjuang dalam hidup ini. Jangan lupa kenakanlah perlengkapan senjata Allah ini, karena dengan firman Tuhan kita kembali diingatkan dan kita akan menjadi pemenang. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu di tengah-tengah zaman yang tidak menentu ini. Ajar kami semakin bersandar dan mengandalkan Tuhan. Ampuni kami segala kekurangan dan kelemahan hidup kami. Ketika kami mendengar firman-Mu, firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Karena kami percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami memiliki iman yang teguh di tengah-tengah ujian, di tengah-tengah cobaan. Karena kami tahu semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan, pelayanan kami, berkati kota dimanapun kami berada. Engkau memberkati juga bangsa dan negara kami, para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini. Kami serahkan mereka dalam takut akan Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa ini dikendalikan oleh kuasa Tuhan, dilindungi bahkan diberkati menjadi bangsa yang luar biasa. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.